Halo para pecinta film, selamat datang di channel Budi Avianto. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan alur cerita film yang berjudul Mortal Kombat. Film ini menceritakan tentang seorang manusia bumi yang berjuang untuk membangkitkan kekuatannya untuk melawan para monster yang akan menguasai bumi. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Simon McQuaid, diperankan oleh Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Jota Slim, dan aktor terkenal yang lainnya. Dan tak perlu lama-lama, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan berlatar di tahun 1817, di sebuah markas milik klan bernama Shirai Ryu, yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga kecil bernama Hanzo Hasashi. Saat itu Hanzo memiliki bayi yang dijaga ketat oleh beberapa pasukan klan Shirai Ryu. Klan Shirai Ryu adalah salah satu klan terkuat yang disegani oleh klan yang lainnya, karena masih ragu dengan kekuatan Hanzo yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Namun sayangnya saat itu Hanzo lengah, karena sedang mengambil air di sungai yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sementara itu keluarga dan klan Hanzo dibantai oleh rival musuh dari klan Shirai Ryu, yaitu klan Lin Kuei. Hanzo baru menyadari dengan mendengar suara jeritan dari istrinya. Sesampainya di sana, sayangnya Hanzo terlambat dan melihat istri dan anaknya mati membeku. Hanzo dikepung oleh beberapa pasukan. Dengan dendam yang mendalam, Hanzo dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Setelah itu Hanzo bertemu dengan pemimpin dari klan Lin Kuei bernama Bi-Han Sang pengendali es atau biasa disebut dengan nama Sub-Zero. Mereka pun bertarung sengit dan pada akhirnya Hanzo tewas di tangan Bi-Han. Hanzo berpesan untuk mengingat wajahnya yang suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Yang ternyata Hanzo masih hidup namun dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan itu Hanzo berusaha untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Namun sayangnya Hanzo tidak sanggup untuk bertahan dan akhirnya tewas. Dalam kematian Hanzo diselimuti kobaran api lalu menghilang. Tak lama kemudian muncul seseorang di antara sambaran petir. Yang ternyata orang itu adalah pemimpin pasukan bumi bernama Raiden. Raiden datang untuk mengambil keturunan terakhir dari klan Shirai Ryu yang telah diramalkan. Beberapa abad kemudian dengan menjelaskan jika turnamen yang terakhir dimenangkan oleh bangsa Outworld, maka bangsa manusia akan terancam punah. Bangsa Outworld sendiri adalah para pasukan luar bumi yang mempunyai hasrat untuk menguasai bumi. Ramalan kuno mengatakan bahwa para jawara bumi akan terlahir untuk menyelamatkan bumi. Lalu adegan berganti di sebuah pertandingan MMA. Sana terdapat dua orang petarung dan salah satu dari mereka bernama Cole Yang. Cole hanya mengharapkan pertandingan itu untuk mencukupi perekonomian keluarga kecilnya. Di tengah-tengah pertandingan mereka dipantau oleh seorang kulit hitam yang bernama Jack. Jack tertarik dengan Cole yang memiliki simbol naga yang berada di dadanya. Namun sayangnya Cole kalah dalam pertandingan kali ini. Adegan berganti di Outworld yang dipimpin oleh Samsung. Mereka yakin bahwa di turnamen berikutnya akan dimenangkan oleh bangsa Outworld, karena mereka telah menghabisi para jawara bumi termasuk Hanzo sebelum turnamen dimulai. Adegan berganti lagi dengan Cole yang sedang membersihkan bekas noda darah dari pertandingan sebelumnya. Di sana Cole terbayang dengan sosok misterius. Tak lama kemudian Jax datang menghampiri mereka dan menanyakan tanda naga milik Cole. Cole menjawabnya bahwa tanda tersebut hanyalah tanda lahir biasa. Karena masih penasaran, Jax selalu memantau pergerakan mereka, yang saat itu mereka sedang menikmati makanan bersama anaknya bernama Emily, dan juga istrinya bernama Allison. Namun, tiba-tiba tempat tersebut turun hujan salju. Semua orang yang berada di sana dibuat terheran karena musim salju masih panjang. Dari kejauhan datang sosok Sub-Zero, yang ternyata salju tersebut dikendalikan penuh oleh Sub-Zero. Dengan kekuatan itu, Sub-Zero memporak-porandakan tempat tersebut. Dan beruntungnya Jax datang lalu menyelamatkannya.
Di dalam perjalanan, Cole melihat tanda naga milik Jax yang sama persis dimiliki oleh Cole. Jax menjelaskan bahwa jika memiliki tanda tersebut, maka orang itu adalah manusia terpilih untuk peserta turnamen. Sub-Zero terus mengejar dan menghalang perjalanan mereka. Jax meminta Cole untuk menemui seseorang bernama Sonya Blade. Sementara itu Jax tidak ada pilihan lain dan terpaksa melawan Sub-Zero seorang diri. Mereka pun bertarung di sebuah gedung. Jax menembakkan ke arah Sub-Zero. Namun pelurunya malah membeku, lalu Sub-Zero menghancurkan senjatanya. Lalu mereka kembali bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan mereka berjalan dengan sengit. Namun sayangnya Jax harus kewalahan dengan dibekukan kedua tangannya lalu menghancurkannya. Di Outworld, salah satu pasukan Samsung bernama Milena mengabarkan bahwa salah satu jawara bumi telah dieksekusi. Samsung meminta untuk mengerahkan beberapa pasukannya untuk memburu jawara bumi yang tersisa. Lalu adegan berganti dengan Cole yang telah sampai di tempat Sonya berada. Tak lama dari itu Cole disambut oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Sonya. Sonya percaya bahwa Cole adalah orang yang dimaksud oleh Jax. Lalu Sonya membawa Cole ke markasnya. Di sana Sonya menjelaskan bahwa seseorang yang membunuh orang yang memiliki tanda naga, maka tanda itu akan berpindah ke orang yang telah membunuhnya. Selama bertahun-tahun, Sonya mempelajari dan mengumpulkan para jawara untuk bersama-sama melawan pasukan Outworld. Para jawara yang memiliki tanda naga diramalkan akan memenangkan turnamen yang disebut dengan turnamen Mortal Kombat. Semua yang dijelaskan oleh Sonya sama sekali tidak dipercaya dan menganggap bahwa semua itu hanyalah karangan belaka. Cole juga melihat gambar sosok misterius yang selalu terbayang di hadapannya. Di sana Sonya memiliki tahanan atau buronan kelas kakap bernama Kano. Yang ternyata Kano juga memiliki tanda naga yang sama persis dimiliki oleh Cole. Lalu Cole menanyakan Sonya tentang tanda naga miliknya. Namun Sonya adalah satu-satunya jawara yang tidak memiliki tanda naga. Dan tiba-tiba mereka mendapatkan tamu yang tidak diundang. Sosok itu tidak kasat mata lalu memporak-porandakan tempat tersebut yang membuat mereka kewalahan menghadapinya. Sonya menembakkan senjatanya ke segalanya arah agar mengenai sosok itu. Sosok itu mulai samar-samar terlihat karena terkena tembakan. Namun Kano harus menerima luka di bagian kepalanya. Sosok itu juga memiliki lendir yang mampu melumatkan apapun. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kano untuk melepaskan borgolnya. Kano menancapkan sebuah flare ke makhluk itu. Lalu sosok tersebut menampakkan dirinya secara jelas. Yang ternyata itu adalah salah satu pasukan Samsung yang bernama Reptile. Mereka bertiga kerjasama melawan Reptile. Dan Reptile berhasil dikalahkan oleh Kano dengan mencabut jantungnya. Setelah itu mereka berencana untuk pergi ke Kuil Raiden, yang mana tempat tersebut adalah tempat pelatihan para jawara bumi. Namun mereka tidak tahu letak tempat Kuil Raiden berada. Beruntungnya Kano tahu di mana letak Kuil Raiden. Namun Kano menolak mengantarkan mereka karena masih menyimpan dendam dengan Sonya. Sonya membujuk Kano dengan menawarkan uang senilai $2 juta. Namun Kano tetap menolak dan meminta untuk menambah jadi $3 juta. Dan alhasil mereka sepakat dan akan mengantarkan mereka. Keesokan paginya mereka pergi menggunakan pesawat dan akan terjun dari pesawat tersebut. Setelah mendarat mereka malah tersesat di sebuah padang batu. Yang ternyata perjalanan mereka masih cukup panjang. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka bertemu dengan salah satu jawara bumi bernama Liu Kang. Beruntungnya Liu Kang telah mengenal Kuil Raiden, lalu membawa mereka pergi ke sana. Sesampainya di sana mereka melihat sejarah lukisan dari turnamen sebelumnya. Cole juga melihat lukisan yang sama persis dengan orang misterius yang sering terbayang di hadapannya. Di sana mereka bertemu dengan Jax yang ternyata masih hidup dari pertempuran melawan Sub-Zero. Lalu kemudian mereka bertemu dengan Raiden. Dan mengatakan bahwa para jawara yang ditemukan sangat tidak layak untuk mengikuti turnamen. Termasuk Sonya yang tidak memiliki tanda naga, itu artinya kekuatan Sonya tidak ada tandingannya dengan pasukan Outworld. Mereka harus berlatih lebih keras lagi agar bisa mengaktifkan tanda naga mereka. Tak lama dari itu markas Raiden diserang oleh Sub-Zero. Liu Kang yang menyadari langsung mencegahnya, namun karena kekuatan Sub-Zero terlalu kuat. Liu Kang hampir tewas dan akan dibekukan oleh Sub-Zero. Dari arah lain, lihat topi melayang ke arah Sub-Zero yang ternyata itu adalah rekan perguruan Liu Kang yang bernama Kung Lao. Kemudian Samsung bersama Milena juga ikut datang. Para pasukan Outworld tidak segan untuk menghabisi mereka. Lalu Raiden datang dan meminta untuk menunggu di waktu turnamen telah tiba karena para jawara bumi belum siap sepenuhnya.
Lalu Raiden membuat perisai listrik yang mampu bertahan dari serangan apapun. Dari ancaman pasukan Outworld, mereka berlatih di dalam kuil di waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu Jax kembali sadar dari komanya dan melihat kedua lengannya diganti dengan tangan robot. Latihan diawali dengan Cole melawan Kung Lao. Mereka berlatih dengan sangat sengit, namun Cole masih tidak mampu melawan Kung Lao yang telah mengaktifkan tanda naga miliknya. Cole menanyakan kepada Liu Kang bagaimana bisa dia mengaktifkan tanda naga miliknya. Liu Kang menjawab bahwa tanda naga bisa muncul jika pemiliknya memiliki jiwa yang didorong oleh perasaan atau emosi yang terancam. Hari demi hari mereka terus berlatih, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda munculnya tanda naga milik mereka. Sementara itu Jax juga berlatih mengontrol tangan robot barunya. Namun karena sulit mengendalikan tangan barunya, Jax berputus asa tidak ada harapan untuk menjadi jawara bumi. Di dalam perjamuan makan malam mereka, terjadi perdebatan di antara Kano dan Kung Lao yang saling menghina satu sama lain. Kano semakin terpojok lalu disitulah kekuatan tanda naga milik Kano muncul, yaitu berkekuatan menembakkan laser dari matanya. Waktu terus saja berjalan hingga waktu yang telah digunakan untuk berlatih sudah mulai menipis. Namun masih tidak ada tanda munculnya tanda naga milik Cole. Sementara itu Kano sudah berkembang lebih kuat karena telah mengaktifkan tanda naga miliknya. Kemudian Raiden mengatakan bahwa tanda naga milik Cole yaitu dari leluhurnya bernama Hanzo Hasashi. Yang sebenarnya Cole adalah garis keturunan murni dari klan Shirai Ryu. Kemudian Raiden menawarkan Cole untuk mengundurkan diri dan pergi bersama keluarganya. Namun sangat disayangkan Cole menerima tawaran tersebut. Sementara itu di Outworld, para pasukan Sangsung berkumpul yang masing-masing dari mereka bernama Nitara, Kabal, dan Riko untuk berdiskusi bagaimana cara mereka bisa menerobos masuk ke dalam perisai milik Raiden. Kabal menawarkan bagaimana kalau mereka membujuk Kano dengan menawarkan uang yang melimpah untuk menghancurkan perisai milik Raiden. Tidak hanya itu, Sangsung juga memiliki kesatria terkuatnya yang pernah menaklukkan turnamen Mortal Kombat sebelumnya secara beruntun. Kesatria itu bernama Goro. Mereka memulai aksinya dengan Kabal, yang berusaha untuk membujuk Kano dengan uang yang melimpah, dan juga tahta yang layak untuknya jika mereka berhasil mengalahkan para jawara bumi, yang ternyata sebelumnya mereka telah mengenal satu sama lain. Dan hasilnya Kano menerima tawaran tersebut. Kano menghancurkan titik pusat dari perisai milik Raiden dan seketika para pasukan Outworld muncul di hadapan mereka. Para jawara yang ada di sana berusaha keras untuk melawan mereka tanpa persiapan yang matang. Sementara itu Cole dihampiri oleh kesatria terkuat Sangsung bernama Goro tanpa adanya kekuatan dari tanda naga Cole kewalahan menghadapinya. Dengan dibantu oleh istrinya, namun usahanya sia-sia. Cole yang melihat keluarganya terancam, dan di situ tanda naga miliknya Cole mulai aktif. Tanda naga itu memiliki kekuatan yaitu armor dari baja dan juga dapat mengeluarkan senjata kapanpun si pengguna yang diinginkan. Dengan kekuatan itu, Cole mampu mencabik-cabik seluruh badan Goro hingga tewas saat itu juga. Kembali lagi di markas Raiden, para jawara tidak berdaya melawan pasukan Outworld. Di sini Kung Lao berhasil membunuh salah satu dari mereka bernama Nitara. Topi milik Kung Lao yang mampu membelah apapun termasuk manusia. Sementara itu Jax juga mengaktifkan tanda naga miliknya, yang memiliki kekuatan memperkuat tangan robotnya, yang mampu mengangkat benda yang sangat berat. Kemudian Raiden datang dan membawa kembali Cole datang ke markas untuk membantu mereka. Lalu Raiden memilih untuk mundur dengan membawa para jawara. Namun Cole digagalkan oleh Sub-Zero, lalu Kung Lao berniat untuk membantunya. Namun sayangnya Sangsung turun tangan dan menarik Kung Lao lalu mengambil jiwanya dan Kung Lao tewas di tangan Sangsung. Sementara itu para pasukan yang lainnya berhasil dibawa oleh Raiden ke dalam ruang dimensi yang hampa. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tempat tersebut. Di sana salah satu jawara menanyakan kenapa Raiden tidak membantu menyelamatkan Kung Lao. Raiden menjawabnya para dewa dilarang berikut campur di dalam urusan pertempuran. Para dewa tugasnya hanya untuk melindungi bangsa bumi. Mereka berunding bagaimana mereka bisa mengalahkan para pasukan Outworld. Dengan bantuan Raiden mereka meminta untuk melawan pasukan Outworld 1 lawan 1 dengan kekuatan teleport milik Raiden. Singkat cerita, satu persatu para pasukan Outworld berhasil dikalahkan. Sonya yang berhasil mengalahkan Kano dan tanda naga milik Kano berpindah ke dalam diri Sonya.
Kekuatan itu tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yaitu menembakkan gelombang laser di tangannya yang mampu melubangkan perut Milena. Dan terakhir tersisa Sub-Zero. Sebelumnya Sub-Zero menculik keluarga Cole. Untuk memancing Cole bertarung dengannya di sebuah ruangan yang penuh dengan bongkahan es yang membeku. Di sana Cole masih tidak ada tandingannya dan kewalahan menghadapi Sub-Zero. Kemudian jiwa Hanzo kembali bangkit yang sekarang dijuluki dengan nama Scorpion. Mereka pun bertarung dengan sengit. Sementara itu Cole berusaha untuk menghancurkan bongkahan es yang menyelimuti istri dan anaknya. Namun dihentikan oleh Sub-Zero, lalu mereka berdua bersama melawan Sub-Zero. Sub-Zero kewalahan dan akhirnya terpojok. Scorpion menggunakan kekuatannya yaitu kobaran api dari neraka yang mampu melelehkan bongkahan es termasuk keluarga Cole. Scorpion mengakhiri pertempuran dengan menyemburkan api neraka dari mulutnya. Dan kemudian Sub-Zero berhasil dikalahkan. Setelah itu Scorpion berpesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunannya, lalu Scorpion menghilang di antara kobaran api. Tak lama kemudian, para jawara yang lain datang dan juga Sangsung yang sudah tidak memiliki pasukan. Sangsung tidak pernah menyerah dan akan membawa kesatria yang lebih kuat untuk dendam yang belum terbalaskan. Dan film pun selesai. Itulah dia alur cerita film yang berjudul Mortal Kombat. Film yang menceritakan tentang para jawara yang terpilih yang berusaha untuk menyelamatkan bumi dari ancaman para makhluk luar bumi yang akan menguasai bumi. IMDb untuk film ini adalah 6,1. Dan saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.